Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani, NPM 2021010051 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Objek dan Kegunaan Filsafat Hukum Islam. Untuk materi yang pertama yaitu tujuan hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, atau Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Rahmatan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di dunia dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu yang pertama common law atau juga yang dikenal dengan Anglo-Saxon. Kemudian civil law atau biasa disebut Eropa kontinental, kemudian custom law, Islamic law, dan sistem hukum sosial komunis. Kemudian manfaat studi filsafat hukum Islam. Yang pertama yaitu menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu filsafat tasyri' dan filsafat syariah. Filsafat tasyri' yaitu yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada yang pertama yaitu Da'aim al-Ahkam atau dasar hukum Islam. Yang kedua Mabadi al-Ahkam atau prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga Usul al-Ahkam atau pokok-pokok hukum Islam, atau Mashadir al-Ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat Maqasid al-Ahkam, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima Qawaid al-Ahkam atau kaidah-kaidah hukum Islam. Kemudian filsafat syariah, yaitu filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, uqubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah yang pertama Asrar al-Ahkam atau rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua Khasa'is al-Ahkam, ciri-ciri khas
hukum Islam. Yang ketiga, mahasin al-ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam. Dan yang terakhir, tawabi al-ahkam atau karakteristik hukum Islam. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.